Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil syafi'il azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الآية. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Amma ba'd. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah khatib mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita semua terima, yang tiada terkira, dan dilanjutkan dengan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak bosan-bosannya khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan juga sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan bukti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Sejak hari kemarin sejumlah umat Islam di dunia bersama-sama mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, mengagungkan nama Allah sekaligus bersyukur dalam rangka Idul Adha atau hari kurban. Sedangkan yang menunaikan ibadah haji mengumandangkan lafal talbiyah, menjawab panggilannya labbaik Allahumma labbaik. Jamaah Idul Adha rahimahullah, ibadah haji dan juga ibadah kurban merupakan ibadah napak tilas pendiri monoteisme dunia. Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah, sang kasih Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai suatu jalan untuk menemukan kembali fitrah manusia, menemukan jati diri manusia yang sebenarnya. Ia bukan hanya sekedar ritual ibadah yang berdimensi individual, tapi juga berdimensi sosial. Ibadah haji adalah deklarasi kepercayaan, sebuah proses reformasi diri, sebuah proses menuju perubahan dan perbaikan diri, serta motivasi untuk lebih menguatkan semangat pengabdian kepada Ilahi Rabbi. Perjalanan panjang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhannya dengan melihat gejala-gejala alam, mulai dari mengamati terbit dan tenggelamnya bintang, terbit dan tenggelamnya bulan, dan juga terbit dan tenggelamnya matahari, sampai ia berkesimpulan menuju pada zat yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah menemukan Tuhannya, ia menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa reserve, tanpa ada penolakan sedikit pun, mulai dari meninggalkan istri dan putra tercintanya di tengah
gurun nan gersang hingga mengorbankan putranya ketika dewasa, yaitu Ismail alaihissalam, demi bakti dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita cermati seluruh ritual ibadah haji dari miqat makani sampai akhir tawaf ifadah, itu adalah cerminan nampak jelas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Allah, ibadah haji adalah sebuah keberangkatan, bukan hanya suatu perpindahan geografis dari satu titik ke titik lainnya dalam waktu tertentu, seperti dari Indonesia ke Mekah atau dari Bukit Sofa ke Marwah dan sebagainya. Bukan juga perpisahan saat dari seorang pengelana yang hanya menurutkan rasa ingin tahu, melainkan juga merupakan suatu keterputusan batiniah dengan diri sendiri, dengan dunia rumah yang sudah begitu akrab dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mapan. Memaknai haji dan kurban secara tidak tepat, maka haji dan kurban menjadi sebuah ritual yang hampa akan makna. Akibatnya, jika kita tidak berhati-hati, ibadah haji menjadi tidak berbeda dengan aktivitas penyembahan terhadap suatu benda mati atau berkeliling mengkultuskan sebuah bangunan sederhana, yakni Ka'bah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 189, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pesan dari ayat ini sebenarnya adalah bukanlah kebajikan itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya ataupun dari depannya, akan tetapi kebajikan yang sejati adalah ketakwaan. Maka kemudian datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Mudah-mudahan itu bisa mendatangkan, memperkuat ketakwaan kita, dan kita semua akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi ayat ini menyiratkan bahwasanya ibadah haji bukanlah ritual fisik belaka, masuk dan keluar, pindah dari satu tempat ke tempat lain, namun jauh lebih dalam dari itu, yakni dalam rangka menggapai makna ketakwaan sejati. Ibadah haji harus syarat makna yang lebih mendasar bagi para pelakunya. Acara-acara ibadah ritual dan non-ritualnya serta kewajiban atau larangan yang diberlakukan, baik secara nyata maupun simbolik, dapat mengantarkan jamaah pada satu tujuan hidup dengan pengamalan dan pengalaman kemanusiaan yang lebih menunjukkan makna hakikat agama, yang pada akhirnya pemahaman itu akan merealisasikan dan menunjukkan bahwa agama Islam betul-betul sebagai agama rahmatan lil alamin. Makna ibadah haji akan menjadi lebih jelas lagi bila ditempatkan pada perspektif gerakan kemanusiaan yang mengibarkan lambang abadi dari pesan kebersamaan dan kesetaraan derajat antar sama manusia. Ibadah haji merupakan contoh ibadah yang memosisikan manusia secara setara tanpa perbedaan status sosial. Jika kita lihat atau perhatikan firman Allah yang tadi khatib bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Dan seruan haji kepada manusia sehingga manusia kemudian berbondong-bondong datang ke Baitul Haram, itu pada hakikat adalah liyashhadu manafi'a lahum, untuk dapat menyaksikan manfaat-manfaat di balik pelaksanaan ibadah haji itu. Lalu kemudian dia ingat Allah, kita semua ingat Allah, dan juga berzikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan tersebut. Mari kita coba telaah satu persatu bagaimana ritual ibadah haji, mulai dari seorang muslim yang hendak berhaji harus mulai rela meninggalkan rumah, status sosial, dan segala kenikmatannya untuk menuju Baitullah. Karena Allah tidak bisa didekati kecuali dengan meninggalkan seluruh ego kita, meninggalkan seluruh individual kita. Proses ibadah haji sejak miqat makani yang ditandai dengan memakai baju ihram mengandung makna yang signifikan bagi terwujudnya masyarakat tanpa perbedaan status sosial. Manusia harus melepaskan seluruh pakaian kesehariannya
Sejak saat itu terlarang untuk terlalu bangga dengan status dan jabatannya. Umat harus meninggalkannya menuju persamaan antar sama. Karena pakaian sering menyimpulkan perbedaan status sosial, pola dan juga preferensi seorang. Pakaian juga menutupi watak asli seorang dan juga jati dirinya. Pakaian juga berpengaruh secara psikologis kepada pemakainya. Oleh karena itu, inilah awal pemisahan segala perbedaan dan awal menuju komunitas anti perbedaan sosial. Kemudian ketika melakukan wukuf atau berdiam di padang Arafah, seluruh jamaah melakukan perenungan terhadap jati dirinya dan menyadari siapa dirinya. Segala sesuatu adalah sama di hadapan Allah dan Allah tidaklah akan melihat status sosialnya. Kesadaran ini akan membawa manusia akan semakin arif dalam segala tindak tanduknya. Jamaah rahmatullah, itulah yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, dengan praktik penghancuran tempat pemujaan dalam bentuk berhala, dan bahkan harus rela mengorbankan apa yang dimilikinya, harta dan keluarga, anak dan istri yang tercinta, demi cintanya yang lebih pada Allah subhanahu wa ta'ala. Istrinya Siti Hajar dan putranya harus ditinggalkan di kota Mekah saat itu yang masih dalam bentuk padang pasir dan gersang. Lalu ketika menginjak dewasa, Nabi Ibrahim harus mengorbankan putranya karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kemudian menjadi syariat ibadah kurban. Jamaah rahmatullah, sayangnya praktik ibadah-ibadah termasuk ibadah haji saat ini kering dari nilai itu semua. Ibadah haji mengalami pembedaan secara praktik dan ideologi yang berdasarkan kelas sosial. Ibadah yang pada awalnya mengandung nilai mulia ini telah menjadi ibadah yang menampilkan jurang perbedaan status sosial yang tajam. Di satu sisi kaum atau masyarakat pedesaan atau orang biasa melaksanakan ibadah haji dengan sederhana dan ala kadarnya, yang kemudian diistilahkan dengan haji biasa. Sementara kaum elit perkotaan atau yang memiliki uang berlebih melaksanakan ibadah haji dengan perlakuan istimewa dan cepat yang disebut dengan haji plus. Di sana ditawarkan hotel-hotel berbintang, transportasi dengan bus-bus ber-AC dan lain sebagainya, dan sarana-sarana yang memudahkan mereka. Kaum elit mulai senang berhaji seraya menampakkan simbol-simbol keelitan dan keislamannya. Meskipun dengan amalan-amalan terbatas, mereka mulai terjebak dalam baju-baju haji dan simbol-simbol keagamaan yang semu, menganggap haji hanya untuk mendapatkan peci putih beserta surbannya. Akhirnya banyak orang yang mengaku dirinya haji, tapi bersama dengan itu mereka rajin menzalimi orang lain dan lain sebagainya. Jamaah rahimahullah, ada sebuah kisah yang menarik dari seorang tokoh sufi dan juga ahli hadis, namanya Abdullah bin Mubarak. Kisahnya dimulai dari mimpi Al-Imam Abdullah bin Mubarak tersebut di satu malam, di mana ia di dalam mimpinya melihat dua orang yang saling berbicara. Ingat, mimpi seorang ahli sufi itu mendekati kebenaran, dan ada yang meyakini itulah sebuah kebenaran. Dalam dialog di dalam mimpi tersebut, yang satu mengatakan, "Tahukah kamu tahun ini berapa orang yang Allah terima ibadah hajinya?" Lalu orang kedua menjawab, "Tidak." Lalu yang bertanya tadi kemudian mengatakan, "Tahun ini banyak dari orang yang berhaji tidak diterima hajinya, tapi Allah kemudian memaafkan mereka semua, lalu menerima hajinya dengan kemuliaan seorang tukang sepatu, dalam riwayat lain seorang tukang kayu di daerah Syam, meskipun dia tidak berangkat haji." Nah, setelah mendengar dialog dua orang tersebut, Ibnu Mubarak terbangun kaget dan dia tidak bisa tidur kembali. Esoknya ia berangkat pergi menuju kota Syam, lalu mencari siapa sebenarnya tukang sepatu tersebut. Padahal ia tidak tahu namanya, tapi dilihat dari tandanya akhirnya dia menemukan orang atau tukang sepatu tersebut. Lalu dia berkata, "Wahai tukang sepatu, Anda berhaji tahun ini?" Ini pertanyaan Ibnu Mubarak. Lalu tukang sepatu menjawab, "Tidak." Lalu Ibnu Mubarak bertanya kembali, "Kalau gitu ceritakan peristiwa tentangmu."
Lalu tukang sepatu ini heran, memangnya kenapa kok sampai Anda bertanya kepada saya seperti itu? Lalu Ibnu Mubarak mengatakan, berceritalah, nanti saya akan menjelaskan alasannya. Nah, lalu kemudian tukang sepatu tadi bercerita, pekerjaan saya adalah tukang sepatu, bertahun-tahun saya mengesol sepatu, menjual sepatu, lalu pendapatannya saya kumpulkan sedikit demi sedikit, kurang lebih 15 sampai 20 tahun. Akhirnya terkumpullah dana untuk berangkat haji. Saya pun mulai mempersiapkan untuk menuju Makkah Mukarramah. Sampai kemudian ketika saya pulang menemui istri saya sedang hamil dan siap saya pamit untuk ditinggalkan menuju Mekah. Saat itulah tercium bau masakan daging yang luar biasa harumnya. Karena istri saya sedang hamil, ngidam, dia pingin. Lalu kemudian meminta kepada suaminya, kepada saya, untuk minta barangkali orang yang sedang masak daging tersebut bisa berbagi. Lalu kemudian saya mencari sumber bau tadi, dan ketemulah pada sebuah rumah yang dari sisi fisiknya rumah ini menunjukkan kemiskinannya. Lalu dia mengetuk, saya mengetuk pintunya. Ternyata di dalamnya seorang nenek-nenek bersama beberapa anak yatim. Lalu kemudian aku bertanya, "Nenek, bolehkah aku meminta sedikit lauknya karena istri saya sedang ngidam?" Sang nenek menjawab, "Iya nak, boleh. Tapi sebelum itu mau saya ceritakan ya. Mau saya ceritakan apa yang terjadi setelah itu, Anda mau ngambil atau tidak? Silahkan." Jadi begini, saya tinggal dengan 2 anak yatim yang orang tuanya baru meninggal sebulan yang lalu. Lalu kemudian karena saya tidak memiliki keterampilan, maka saya tidak memiliki makanan. Anak-anak ini kelaparan dan menangis setiap hari. Maka saya sebagai seorang orang tua, saya mencari makanan, minta ke sana kemari. Lalu saya dapati seekor bangkai kambing yang dibuang di tempat pembuangan dan tampak terlihat masih segar. Lalu aku ambil 1 potong daging kambing tersebut dari kakinya. Saya potong, lalu saya bawa pulang, lalu saya masak, dan itulah yang aku masak saat ini. Kalau Anda mau minta, silahkan. Mendengar cerita seperti ini, maka saya kemudian pulang dan menceritakan kepada istri saya. Lalu saya merasa berdosa. Kenapa? Bertahun-tahun saya berusaha mengumpulkan sejumlah uang hanya untuk berhaji, tapi tetangga di sebelah rumah saya mengalami kelaparan. Maka ini sebuah ketidakadilan. Ini adalah sebuah kemungkaran. Dia merasa berdosa. Lalu kemudian dana haji, dana uang yang dipersiapkan untuk berangkat haji, lalu dia berikan kepada tetangganya tersebut, dan dia membatalkan untuk berangkat haji. Lalu Syekh Ibnu Mubarak mengatakan, "Wahai tukang sepatu, berbahagialah engkau. Allah tidak hanya mencatatmu sebagai seorang haji saja, meskipun tanpa berhaji, tapi karenamu Allah menerima ibadah haji semua orang di tahun ini." Nah, kisah ini diabadikan dalam beberapa kitab kuning, kitab yang sering diacu dan dikaji di pesantren, namanya kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Jadi hakikat pesan mulia ibadah haji adalah, ternyata kalau dilihat dari cerita atau kisah ini, pada hakikatnya adalah bagaimana kita makin peduli terhadap di sekeliling kita. Jika ada yang masih kekurangan di sekitar kita, kita harus segera turun tangan. Barangkali itulah yang kemudian dimaksudkan dalam hadis Rasulullah, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu balasannya tiada lain adalah surga, karena dia menjaga sifat-sifat atau pesan-pesan kebaikan dari ibadah haji. Jadi nilai utama pesan haji ada di sekitar kita, jamaah Allah. Jika kemudian kita masih atau ngotot, ngeyel,
untuk berhaji, tapi ternyata tetangga di sekitar kita masih banyak yang kelaparan, maka inilah sebuah dosa bagi kita semua. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah haji itu mencerminkan kepulangan secara mutlak kepada Allah yang tidak memiliki keterbatasan. Pulang kepada Tuhan adalah sebuah gerakan menuju kesempurnaan, kebaikan, kemudahan, kekuatan nilai dan fakta. Dengan melakukan perjalanan keabadian ini, manusia memang tidak akan pernah sampai pada Tuhannya. Tetapi ini merupakan manifestasi dari perjalanan menghampirinya. Semoga kita bisa istiqamah mempertahankan tradisi baik ini, mempertahankan nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim, yang juga pernah diterjemahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.